Assalamualaikum warahmatullahi bener kan? Gue kaget kira tuh masih di-unmute ternyata udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum. Ini berarti live khusus affiliate kita ya, yang batch 1 ya, berarti bukan umum ya, Wak. Siap. Oke. Oke, Mbak Indri, mungkin langsung mulai aja kali ya, biar teman-teman juga nggak kelamaan. Barangkali besok mau pada kuliah, ya kan? Barangkali besok juga mau pada kerja. Sekarang tadi ada tulisannya sih milenial anti bokeh bisa kok keren banget sih, Wak. Gue demen deh, milenial anti bokeh. Oke guys, assalamualaikum lagi ya. Selamat malam buat teman-teman juga. Selamat hari Minggu malam. Ya alhamdulillah tema kita malam ini tuh live-nya 5 cara mudah dapat jutaan lewat sistem affiliate dan terbukti. Gue sih percaya, insya Allah, yakin, karena coach yang akan membimbing kalian dan sudah membimbing kalian pun, beliau-beliau tuh sudah berpengalaman di soal affiliate gitu ya. Kalau gue kan tinggal bagian doa-doa aja, sama nerima bagian cuan. Iya, oke. Bismillah. Sebenarnya malam ini tuh gue cuma pengen berbagi aja, nggak pengen ceramah. Ya walaupun kadang-kadang gue kalau ngomong pasti ujungnya ceramah juga ya, Wak. Tapi intinya gue pengen berbagi kebahagiaan gue, dan gue juga pengen teman-teman tuh merasakan keajaiban dari berbagi juga. Jadi nggak hanya gue yang merasakan, tapi gue pengennya tuh teman-teman juga ikut merasakan. Anyway ya pemirsa, ini kelamaan di MNC nih, gue tiap hari live jadi pemirsa. Jadi teman-teman ya, salam anti bokeh, itu tagline gue ya, salam anti bokeh. Jadi langsung aja ya, sebenarnya kan tujuan kita berusaha itu jujur aja pasti karena pengen mencari rezeki yang halal, betul kan? Mau ada yang bilang, enggak kok gue jualan karena hobi atau karena apa, memang mungkin betul, tapi jujur aja lah, pasti sebagian besar dari kita pengen memulai usaha pun karena ingin mencari rezeki yang halal. Barangkali ada yang masih belum keterima kerjaan, ada yang baru di PHK, ada yang pengen bebas finansial dari orang tua, pengen bantu orang tua, dan dengan tujuan kalian masing-masing. Nah, seperti yang udah gue sampaikan beberapa hari yang lalu di live kita yang udah-udah, bahwa tujuan gue, motivasi terbesar gue, kenapa sih gue pengen berusaha? Karena gue pengen banyak berbagi. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena bokap gue sendiri ceramahnya tentang sedekah, tentang berbagi. Dan dari umur 10 tahun, gue tuh udah punya cita-cita pengen sedekah 1M sebulan. Sedekah 1M sebulan. Persis seperti yang di video yang gue kirim tadi tuh, tadi siang, tadi sore deng, di grup MAB ya, di Telegram ya. Emang itu cita-cita gue juga, salah satunya pengen bisa sedekah yang gede banget, dan itu per bulan. Kemudian gue tanya sama bokap gue, "Pah, aku tuh pengen ya sedekah miliaran gitu sebulan. Gimana ya caranya?" gitu. Terus bokap gue bilang, "Ya udah kamu jadi pengusaha aja." Nah, jadi kenapa yang memotivasi gue salah satunya berdagang, mulai usaha, mulai berbisnis, mulai jualan, itu karena salah satunya motivasinya bokap gue. Jadi gue pengen berbagi lebih banyak gitu. Nah, bokap gue bilang, "Udah kamu usaha aja." Seperti yang gue bilang juga di grup, bahwa jalan cepet kaya atau jalan punya uang itu kan banyak jalannya, ya kan? Ada yang nikah sama orang kaya, jadi otomatis ikutan kaya gitu, punya mertua kaya, ya bisa juga kan, ya gimana jalannya aja gitu. Ada yang apa lagi ya, kebetulan dia dapat rezeki dari Allah gitu. Ada yang emang dia harus jualan dulu, ada yang kemudian dia dapat investor dulu, ada yang apa ya, ya pokoknya banyaklah segimana segimana, apa namanya, Allah ngasih jalan buat orang tuh kayak apa. Tapi, gue meyakini gitu loh, apapun jalan yang kita lewati, apapun jalan yang kita temui, pintu manapun yang tertutup dan yang terbuka, yang kita masukin dan kita keluarin, itu harus dalam ridhonya Allah.
Sebab itu penting sekali punya rezeki yang halal, yang mengalir ke tubuh kita pun halal, kita ngasih ke orang tua pun halal, kita ngasih ke adik pun halal, itu penting sekali. Karena, halal atau tidaknya juga akan menentukan keberkahan kita, ya kan, baik dalam diri kita maupun dalam usaha kita. Kalau misalkan yang masuk udah haram, yang masuk udah mah nggak jelas, maka ya nggak jelas pula nanti masa depan kita seperti apa. Jadi itu penting sekali ya, cari tahu halalnya. Nah, insya Allah di affiliate ini ya gue bisa bilang halal dong, kan kita juga sama-sama tahu produk yang dijual juga bukan produk yang gimana-gimana, bukan produk yang justru malah malah bagus kenapa gue ceburin buku duluan gitu ya, karena gue pengen selain ini tuh adalah sebuah community di mana kita sama-sama selling, sama-sama menjual, tapi kita juga bisa menggerakkan orang gitu. Jadi orang ketika baca buku tuh nggak hanya wasting time, nggak hanya dia gunakan waktunya untuk membaca buku saja, tapi bisa dia aplikasikan ke dalam hidupnya dan udah terbukti alhamdulillah. Dari sekian banyak orang yang baca buku gua, dan ini memang salah satunya doa terbesar gua juga ya guys. Jadi banyak banget gitu yang testimoni, yang ngasih testimoni ke gua, "Wir, gua habis baca buku lo, gue jadi semangat, gue jadi, apa namanya, jadi percaya lagi, gue jadi semangat lagi, gue jadi mulai yakin lagi," dan macam-macam. Nah, sejujurnya itu lebih lebih berkah gitu loh menurut gua, mmm, walaupun yang beli cuma 10 biji lah katakan, tapi 10 biji itu mampu merubah 10 hidup orang yang baca. Itu jauh lebih baik daripada yang beli 1000 habis itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi buat teman-teman yang, "Aduh kok belinya sedikit, apa segini," gini, jadi nggak usah dipikirin lah, kita jadi stres kalau kita ngikutin data, fakta, logika, jadi stres. Jadi kenapa gue sebenarnya ya nggak pernah yang reward, nggak pernah yang pusing kalau misalkan lagi up and down gitu, karena sebenarnya gue nggak terlalu mikirin ke cuannya juga, tapi apa sih esensi dari, kegiatan yang gue lakukan, apa sih, esensi dari produk yang gue jual gitu. Jadi no worries lah istilahnya gitu. But anyway, malam ini mungkin gue nggak akan berpanjang lebar ya, karena gue juga habis sehari ini full activities di luar, jadi belum istirahat juga. Makanya kenapa gue kelihatan capek banget ya. Dan juga teman-teman barangkali, besok ada yang mau kuliah online dan segala macam, jadi gue akan fast forward. Anyways guys, seperti yang gue bilang di awal, pastinya ketika kita berusaha, kita pengen dong dapat duit yang banyak, dapat penghasilan, dapat pemasukan. Cuman caranya kan, gimana sih supaya sekali datang tuh banyak, dan sekali datang itu kayak rezeki yang nggak berhenti-berhenti ngalirnya. Gue selalu percaya ya, kalau dalam satu keluarga, misalkan gitu ya, ada orang tua kalian yang perekonomianya lagi agak sulit, berarti itu adalah waktunya kalian sebagai anak untuk memunculkan potensi kalian, bahwa anak itu adalah pembawa rezeki. Kita kan suka bilang suka suka dengar kan, banyak anak banyak rezeki gitu kan. Nah, ketika kalian melihat kondisi ekonomi keluarga kalian lagi down, it's time for you to show your own potential. Tunjukin potensial lo. Di mana itu yang dibilang anak itu rezeki, banyak anak banyak rezeki, and where is your rezeki itu di mana? Tunjukin potensi itu. Gue pernah juga ngalamin hal yang sama ketika keluarga gue juga lagi down, ya pastinya kan namanya juga fase kehidupan pasti ada yang seperti itu. Gue sempat bertanya-tanya gitu, "Ya Allah, saya yakin dalam satu keluarga itu kalau enggak rezekinya ada di ayahnya, ada di ibunya, kalau enggak di anaknya, oke? Kalau enggak di, kakak iparnya atau mertuanya atau di mana, pokoknya dalam satu keluarga pasti udah ada porsi rezekinya masing-masing. Ya Allah, saya pengen banget bisa nutupin semua kebutuhan orang tua saya, kebutuhan keluarga saya. Saya pengen bisa bayarin utang orang tua saya, misalkan gitu. Saya pengen bisa bayarin cicilan ibu saya pengen bisa bayarin kuliah adik saya. Dan yang lebih penting adalah ketika kita berdoa, nggak usah mikir datangnya dari mana. Itu bukan tugas kita buat mikir datangnya dari mana, itu tugasnya Allah. Nggak usah mikir juga dikabulinya dengan cara apa, gue punya duitnya lewat mana, nggak usah dipikirin. Tugas kita adalah angkat tangan kemudian berdoa, itu kerjaan kita. Kalau kita pusing mikirin datangnya dari mana, dapatnya dari mana, yang ada makin stres elunya. Udah mah jadi nggak doa, terus abis itu stres, jadi nggak dapat pula lagi. Nah, kebetulan waktu itu, eee, bokap gue bilang gini,
"Kak, udah kamu doa supaya bisa, biayain, adik-adik kamu, kemudian, nyukupin kebutuhan keluarga kamu, atau buat kuliah kamu, buat masa depan kamu, udah doa aja. Kamu tuh nggak perlu mikir datangnya dari mana, you only have to say yes." Lo cuma cuma butuh bilang iya, kayak misalkan nih, orang tua lo punya utang banyak, punya cicilan banyak, atau malah bentar lagi diusir dari kontrakan, mana tahu ya kan, apapun lah keluhan atau yang lagi kalian rasakan saat ini. Lu nggak usah mikir datang duitnya dari mana, lu tinggal bilang gini aja, "Ya Allah, saya siap menanggung biaya orang tua saya. Ya Allah, saya siap bayarin apa yang menjadi kebutuhan orang tua saya." Lu cuma cuma harus bilang, "Yes, mau, iya, bakalan, iya, mampu, iya, bayarin," itu aja. Itu aja. Tugas lo cuma berdoa. Urusan dikabulin itu urusan Allah. Gimana caranya? Terserah Allah. Nah, menariknya lagi, makanya kenapa ya gue pengen nganterin ini sebelum gue bercerita tentang sneak peek yang gue bilang di, grup Telegram, gimana ceritanya gue bisa dapat mobil seharga 1,4 M secara gratis, gak bayar sama sekali, gak ngeluarin duit sama sekali, and it was very magical for me. Itu bener-bener kayak suatu keajaiban dan bahkan gue kalau mau cerita lagi gue nangis sekarang. Ya Allah, gue nggak pernah nangis di umum, tiba-tiba gue nangis, gimana dong, Wak? Aduh ya Allah, jadi aduh gue nggak tahu nih gue bisa cerita apa enggak ya, luar biasa banget ya. Ya Allah guys, gue nangis, gimana dong? Aduh ya Allah ya Rabbi, oke. Jadi udah beberapa bulan ini gitu kan, gue tuh astagfirullahaladzim, gue mau nangis beneran loh. Udah beberapa bulan ini gitu kan, gue tuh lagi merhatiin mobil, gue pengen banget beli mobil gitu kan. Karena, operasional gue juga tinggi, karena gue juga suka ngisi-ngisi acara gitu kan. Terus gue juga, kepikiran kayak pengen banget gitu beli mobil sendiri gitu. Walaupun sebenarnya gue bisa aja beli gitu kan. Tapi gue lagi-lagi waktu itu ngerasa seperti pecundang aja gitu. Gue selalu melihat kemampuan gue dan ini salahnya gitu. Gue ngelihat-lihat mobil, gue juga belajar dari gue sendiri kan, gue selalu ngomong kayak, "Jangan lihat kemampuan lo, jangan lihat kemampuan lo." Tapi mungkin waktu itu gue lagi diuji ya, lagi diuji gitu. Mmm, jadi Allahu Akbar. Aduh mohon maaf loh ini pemirsa gue jadi nangis, nggak apa-apa ya, Wak. Jadi waktu itu gue mampir ke showroom, gue lihat-lihat lah tuh mobil-mobil yang ada, gue lihat, gue cobain, gue test drive segala macem, eee, tapi gue pikir kayak gini, kayak, "Ah kayaknya budget gue cukup buat beli mobil second aja nih, nggak usah beli mobil baru," gitu. Karena gue juga belum lancar-lancar amat nyetirnya, terus gue pikir kayak, bentar lagi gue udah mau ke UK, jadi buat apa gitu kan, gue beli mobil baru terus segala macem gitu, apalagi kalau beli yang mahal-mahal banget. Jadi gue waktu itu budgetin yang, eee, paling mahal itu kurang lebih 600 juta. Tapi habis itu gue kembali lagi gitu mikir kayak, "Aduh kok gue jadi mengecilkan Allah ya? Kok gue jadi nggak percaya sama Dia? Kalau Dia bisa ngasih gue mobil baru, yang harganya terserah gue mau harganya berapa, let's say 4 M juga ada dong mobil yang harganya 4 M ya kan. Bisa aja gitu, kenapa gue jadi mengecilkan Allah? Kenapa gue jadi melihat isi rekening gue? Kenapa gue melihat isi dompet gue? Padahal gue tahu kalau gue minta sama Dia itu unlimited. Terserah gue mau minta berapa dan terserah Dia mau ngasih gue berapa. Bahkan tanpa gue beli pun Dia bisa aja ngasih secara gratis. Bisa banget kan kayak gitu. Habis itu gue istighfar, gue bilang, "Gue salah nih, kalau gue ngelihat rekening gue salah, kalau gue lihat, kemampuan daya beli gue salah." Akhirnya habis itu gue tetep dong, gue tetep munculin keinginan itu, dan gue cerita juga ke bokap, "Pah, aku pengen mobil," gitu. Dan bokap gue bilang, "Bangun terus kemauan kamu itu, bangun terus impian pengen punya mobil itu, suatu saat dia pasti akan datang ke kamu." Betul kata bokap gua, nggak usah mikirin datangnya dari mana, tugas kita hanya berucap, ngomong, doa, nanti Allah yang datangin dengan caranya. Dilalah, tiba-tiba alhamdulillah gue dapat rezeki gitu, adalah sekian-sekian rezeki yang gue dapatkan tanpa,
mikir panjang kali lebar, bahkan gue nggak misahin buat diri sendiri, gue langsung bismillah, gue sedekahin. Seperti yang gue bilang gitu ya, di Telegram, gue sedekah kurang lebih 100 juta, dan memang gue udah sering gitu, maksudnya gue sering lah ngasih ke orang tua sekian 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 kalau punya rezeki lebih gitu, dan gue selalu misahin buat diri gue tuh cuma sedikit aja, tapi selebihnya gue serahin ke orang tua. Karena menurut gue mengejar ridho orang tua itu sangat penting, di urusan impian, di urusan kemudahan, kesuksesan, masa depan itu sangat penting. Jadi gue membahagiakan orang tua kadang-kadang dengan cara itu, ngasih rezeki gitu. Nah, gue sedekah tuh 100 juta. Sorenya, gue transfer waktu itu 50 juta ke bokap gue. Gue bilang, "Pa, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Gue bilang, "Pa, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Ya Allah, ini emang sedikit, tapi doain ya Pak buat cita-cita aku, buat impian aku gitu." Karena gue yakin kayak 50 juta buat bokap gue cuma kayak nggak ada artinya juga mungkin ya, karena cuma 50 juta buat bokap gue mungkin gitu. Tapi yang gue lihat adalah di sini ketulusan gue, terus kemudian keikhlasan gue. Gue pengen banget minta doa dari orang tua gue gitu kan, buat MAB, buat semua yang sedang gue jalanin juga gitu. Habis itu gue doa, ya Allah, persis sorenya gue habis ngelihat IG, gue ngeliat Instagram mobil gitu kan. Terus gue ngucap dalam hati, ya Allah, mobil gitu gue bilang. Lagi-lagi gue sebenarnya tahu gitu, bisa aja gue beli mobil, tapi gue tuh lagi menunggu keajaiban Allah juga gitu. Karena kan dia sering bilang ke kita gitu kan, sering bilang kayak, kalau kita ngasih Allah pasti ngasih gitu, bahkan ngasih lebih daripada apa yang kita kasih gitu. Bahkan dikali 700 kali lipat kan. Sorenya gue nangis. Ya Robbi, sorenya tuh bokap gue bilang, "Kak, ada tamu nih," gitu, ke rumah. Terus gue disuruh nemuin tamunya, dan habis itu gue akhirnya pulang, nyamperin ke rumah, kemudian bertemu sama beliau, dan kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol, dan gue nggak ada bilang soal mobil lah, apalah segala macam. Gue emang tahu sedikit tentang mobil, dan kebetulan beliau itu suka mobil juga gitu. Terus gue ceritalah tentang velg, tentang apa dan segala macam. Tiba-tiba beliau bilang gini, "Saya punya 530." Gue langsung ngeh gini kan, "Oh, seri 5 ya?" Gue bilang gitu. Terus kata beliau, "Iya, seri 5." Kemudian beliau nunjukin foto-fotonya. Fotonya, isi interiornya, segala macam. Terus gue tanya, "Oh, ini tahun berapa, Om?" Gue bilang gitu. "Oh, ini keluaran terbaru," gitu. "Wah, mewah banget ini," kata beliau gitu kan. Terus gue kayak, "Oh, iya iya, bagus tuh seri 5." Dan ternyata beliau langsung bilang gini, buat gue gitu, "Udah kamu pakai aja, udah buat kamu." Gue di situ bener-bener speechless, gue kayak, "Hah? Nggak salah nih, ini seri 5 keluaran terbaru, bener-bener baru, dan dikasih ke gue sampai nanya 3 kali, "Om, ini bayarnya gimana? DP-nya berapa? Angsurannya seperti apa?" Karena gue, gue kayak mimpi gitu loh, aduh masa sih gitu kan. Dan itu harganya 1,4 M, gue tahu persis. Dan kenapa gue bilang gue tahu persis? Karena itu yang gue lihat dari kemarin. Ya Allah. Astagfirullah. Itu yang gue lihat dari kemarin, guys. Parah banget, itu yang gue liatin terus di Instagram. Itu yang gue bawa test drive di showroom. Itu yang gue solawatin dan segala macem. Ternyata itu yang gue dapat. Astagfirullahaladzim, gue kayak, aduh masa sih gitu kan. Gue bener-bener langsung sujud syukur di situ. Terus gue bener-bener kayak, ya gak percaya gitu loh. Aduh,
Gue udah berkali-kali bilang tentang keajaiban Allah, tapi ketika itu datang ke gue berkali-kali pula amazed gitu kan sama, wah gila sih memang Allah tuh kalau udah ngasih gitu kan. Gila, sedekah 100 juta diganti 1,4 M dan wujudnya adalah mobil impian gue gitu. Dan gue jadi makin percaya gitu loh sama sama apa namanya, sama apa yang gue lakuin sekarang, sama Allah juga, dan gue jadi semangat ngasih tahu sama teman-teman kayak, "Ayo kita banyakin berbagi, ayo gedein impian kita, gedein doa kita, dan kita pasti akan sampai ke sana. Percaya atau nggak percaya, tapi kita akan sampai ke sana." Jadi buat teman-teman, ingat pesan gue, jangan di-downgrade doanya, tapi teruslah di-upgrade. Ketika kita sudah berucap, ketika kita sudah berdoa pengen sesuatu, Allah pasti akan bekerja untuk itu gitu. Allah pasti akan membuat kita akan nyampe ke sana. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa, jangan berhenti berdoa, dan jangan berhenti berusaha juga buat teman-teman. Insya Allah gue juga doain semoga teman-teman bisa nyampe ke tujuannya masing-masing. Gitu aja. Dan BTW gue mau nunjukin mobilnya kayak gimana. Boleh ya? Ya Allah nih gue baru pertama lo nangis sih kayak aduh mohon maaf loh. Oke nih gue pengen nunjukin mobilnya, sebentar. Ini bener-bener kayak mobil impian gue banget dan gue bener-bener speechless. Kayak makanya kenapa gue nangis nih. Ini mobilnya, kelihatan gak sih? Ini dalamnya. Ini dalamnya juga tuh. Ini penampakan luarnya. Gila gak sih? Dari awalnya gue pikir kayak, gue mungkin gue bakal cukup beli yang second aja nih gitu. Dan gak keluaran terbaru juga. Ternyata Allah malah ngasih yang baru dan keluaran terbaru. Allah Akbar. Jadi ya teman-teman, pokoknya semangat terus buat teman-teman. Anggap aja kita mulai dari nol gitu ya. Tanemin keyakinan di diri kalian. Mudah-mudahanlah kita akan sampai kepada apa yang kita tuju. Itu aja sebenarnya untuk live malam ini. Semangat belajarnya dan mudah-mudahan kita bisa sukses bareng. Oke? Gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Wirda. Halo Teh Indri. Iya, Teh Indri mana nih? Teh Indri. Teh Indri ya hilang. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir. Iya, iya. Tadi aku simak juga dan tadi sore udah lihat videonya, Masya Allah, Teh Wirda luar biasa ya ternyata. Kekuatan dari sedekah, the power of doa dan sedekah tuh, Masya Allah. Dan semoga Teh Wirda bisa terus menginfluence teman-teman semua di sini untuk bisa sedekahnya ditingkatkan lagi, dan semoga teman-teman yang sudah terinfluence oleh Teh Wirda bisa jadi amal jariahnya Teh Wirda juga, Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin, amin, amin. Ya udah deh kalau gitu biar langsung pada belajar aja kali ya, Teh Indri, Mas Ilham ya. Iya. Ya jangan lupa teman-teman, insya Allah kita akan ada produk baru nih bentar lagi ya. Ada produk barang dan ada produk jualan mahasiswa. Maksudnya bukan jual mahasiswa, bukan. Bukan. Perdagangan manusia dong gitu mah. Insya Allah bentar lagi, kan kemarin kita udah sempat sneak peek tentang Unmaha ya, Universitas Mahakarya, di mana kalian itu cukup simpel aja sebenarnya. Jadi ada satu prodi namanya kewirausahaan, di mana tugas affiliators adalah lo semua nyari aja mahasiswa baru. Nanti ketika mahasiswa tersebut daftar masuk di Unmaha, insya Allah lo akan dapat komisi 1 juta per mahasiswa. Jadi bayangin kalau lo bisa 10 orang masuk ke situ lewat jalur lo, berarti ya 10 juta dan seterusnya. Ya udah. Kurang lebih gitu aja dulu deh. Gue pamit deh. Gue malu, gue nangis. Besok kita kirimin ini ya. Oke, boleh dong. Oke, iya. Aku juga pakai gitu. Luar biasa. Gue doang enggak nih, kurang ajar emang lu jualan doang. Gue nggak dikirimin emang. Kirim besok langsung ya, Teh. Luar biasa. Iya deh. Oke. Ya udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Emang dihilangin ya Kak? Emang mau pengen sendiri aja gitu? Enggak, kepencet. Mau ngilangin Teh Wirda, taunya udah keluar sendiri. Gitu. Ini sekarang bisa digini loh. Bisa dipindah-pindah. Wih. Kalau kemarin bisa Kak? Apa? Kemarin nggak bisa emang ya? Kemarin nggak bisa, sekarang bisa. Oke. Kak, sebenarnya nggak ganti-ganti Kak? Enggak, masih bersih. Soalnya ngapain diganti? Itu masih putih bersih gitu. Enggak, soalnya itu bohongan. Saya ntar ke belakang deh kapan-kapan. Kalau sekarang kan lagi sibuk, nggak bisa. Tadi kayaknya teman-teman semua udah kebakar juga semangatnya, dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, terutama the power of sedekah dan doa, bahwa doa dan sedekah itu harusnya di-upgrade, bukan di-downgrade ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman udah punya goals, impian apapun, ketika teman-teman yakinkan, terus teman-teman berikhtiar dan berdoa sama Allah, minta sama Allah, insya Allah semuanya bakal terkabul. Nah, gimana teman-teman? Udah pada siap untuk belajar? Oh, giveaway mulu nih komennya. Harusnya tadi ya, Teh Wirdanya nggak baca ya tadi ya. Iya, kurang banyak berarti tandanya, dan belum segini. Kalian kurang barbar tadi. Rasanya kan. Kak Indi sebelah kanan aja, oke. Apa-apa, aku mah di mana aja boleh. Bebas, aku mah. Oke. Nah, teman-teman udah pada nggak sabar juga, Kak. Pak Dika, Coach Dika sudah siap? Kita tanya dulu, sudah siap? Coba angkat kakinya kalau udah siap, Coach Andika. Wah, dia angkat kaki dengan benar. Oke, kalau gitu kita munculkan kapan nih? Langsung aja. Sekarang? Nggak terlalu larut. Langsung aja, ini dia Coach Andika Putra. Andika Kusuma? Oh iya, Andika Kusuma. Kemarin postingan Instagram sempat diposting ulang ya karena Andika Putra ya? Iya. Andika Putra, salah. Oke. Kalau aku Zain Putra Kusuma. Enggak Kak, nggak ada Zain-Zainnya jujur. 1, 2, 3. Oke, halo teman-teman, pakai baju koko. Saya beneran angkat kaki loh tadi, beneran. Terus kenapa nggak di show aja Kak pas lagi angkat kaki? Kalau itu aja aku lagi mau di show. Suaranya bagus ya, nggak pakai headset soalnya nih. Aman-aman suaranya Coach. Iya. Halo Indri, apa kabar? Ilham. Alhamdulillah sehat Coach Dika. Saya kenapa pakai baju ini karena saya belum dikasih kaos milenial anti bokeh. Tinggal ambil aja sih Coach. Nih, tuh Kak Ilham, penanggung jawab Kak Ilham, tolong kasih Coach kita yang satu ini. Parah banget, masa nggak diinget-inget, terlupakan gitu ya. Ternyata airnya tumpah. Oke, sekarang saya disuruh beli ya? Iya, harus beli dulu via affiliate-nya MAB. Kalau saya beli, saya dapat komisi dong ya, affiliate kan? Bisa. Oke, teman-teman semua, saat ini akan langsung masuk ke sesinya Coach Andika Kusuma. Jangan lupa untuk siapkan catatannya untuk belajar. Dan mungkin aku akan pamit ke belakang. Indri mau tidur, guys. Indri mau tidur. Astagfirullahaladzim. Indri biasanya kalau lagi live suka ketiduran, Indri. Enggak, gitu, emang nggak balik gitu ya? Biasanya yang kayak gitu tuh emang suka menyala-nyalakan sih, Kak. Kalau saya sih suka nyatet. Oke, Coach Dika silakan. Oke. Keren, bisa dipindah-pindah. Aduh, pusing. Keren ya, bisa dipindah-pindah. Thank you ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih terharu asli, saya nih masih amazed dengan sesinya Kak Wirda tadi. Aduh, Masya Allah ya. Seneng banget lihat mobilnya. Saya juga kan seneng mobil dan saya juga salah satu penggemar seri 5 ya. Jadi
memang BMW tuh keren-keren banget. Seri 5 itu salah satu yang terbaiknya ya. Keren banget ya. Dan saya juga baca komennya kawan-kawan tadi luar biasa ya. Pada seneng gitu, pada bahagia gitu ya, melihat kebahagiaannya Kak Wirda. Nah, ini yang saya suka dari komunitas ini ya. Meskipun kita belum banyak bareng, tapi saya sudah melihat benih-benih kualitas positivity ya yang ada di benak kawan-kawan gitu. Karena gini, Coach Ijab bilang sama saya, kalau kita sudah bisa merasakan ya kesenangan akan kesenangannya orang lain, kita sudah bisa bahagia akan kebahagiaannya orang lain, itu bahagia kita sudah dekat. Jadi cara paling mudah untuk bahagia adalah ikut bahagia di kebahagiaannya orang lain gitu. Dan ini juga saya percaya kalau di buku barat, ilmu-ilmu barat mungkin disebutnya law of attraction gitu ya. Mungkin disebutnya hukum tarik-menarik, di mana energi positif, pikiran positif, gelombang otak yang positif, happiness is creating more happiness gitu ya. Jadi mereka menarik attract more happiness. Jadi kok gini, kalau misalkan kawan-kawan mengawali hari dengan bad mood gitu ya, pernah nggak ngerasain mengawali hari dengan bad mood dan entah kenapa kayaknya seharian itu kawan-kawan jadi sial gitu. Dari pagi kepentok meja, terus ada yang tumpah gitu ya. Sesuatu yang sial di pagi hari itu kalau kawan-kawan pikirin terus, itu siangnya ikut jadi tambah sial, sorenya apes gitu ya, malamnya semakin bad mood. Kayaknya lingkaran bad moodnya nggak putus, tapi sebaliknya, kalau misalkan pagi-pagi kita udah setting frekuensi kita happy, itu seharian happy, bener nggak? Ngerasain kayak gitu nggak ya? Itu disebutnya kalau di ilmu barat itu adalah law of attraction. Ya, hukum tarik-menarik. Ada bukunya ya, The Secret judulnya. Jadi kalau kita sudah bisa melihat kebahagiaan dan ikut merasakan kebahagiaan tadinya, kebahagiaannya Kak Wirda gitu ya, saya yakin kebahagiaan kita pun dekat ya. Kebahagiaan kawan-kawan juga MAB ini dekat. Tentunya semua orang ada prosesnya, semua orang ada timingnya gitu ya. Biarkan Allah yang memberikan waktu yang terbaik dan terindah buat kita. Sama kayak jodoh, jodoh lagi. Oke, malam hari ini saya akan membagikan cerita tentang 5 kunci sukses affiliate. Jadi saya harap sharing malam hari ini bermanfaat buat kawan-kawan karena kita sedang menyiapkan berbagai macam produk. Ya, buat yang nunggu-nunggu pengen banget jualan banyak barang, tentunya kita kan baru launching gitu ya. Dan memang MAB ini terus terang di launch cukup sprint ya, cukup cepat gitu. Sehingga persiapannya kita pikir sambil jalan aja. Daripada nunggu semua sempurna, mending kita sempurnakan sambil jalan. Nah, jadi itu juga suatu quotes yang menarik buat saya. Kita tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Kita hanya perlu memulai dan menyempurnakan. Ya, jadi memang di MAB ini produk-produk masih kita develop. Tapi tentunya dengan produk yang kita develop ini, gitu ya, kita akan punya produk lebih baik daripada buru-buru, gitu ya. Dan karena kita ya bisa dibilang mulainya lebih awal sebelum kita siap semuanya, jadi ya semuanya sambil jalan. Tapi at least ya ini positifnya gitu. Kalau kita nunggu sempurna, kita nggak jalan-jalan, betul nggak? Ada kan yang kayak gitu, menunggu pasangan yang sempurna. Ini kan nggak nikah-nikah, karena tidak ada yang sempurna. Nah, kalau misalkan kita nunggu sempurna, nggak jalan-jalan. Nah, terus yang kedua, ya setidaknya sambil nunggu semuanya sempurna, sistemnya sempurna, produknya sempurna gitu ya. Meskipun kesempurnaan hanya milik Allah, kita berusaha untuk sempurna. At least kalau kita udah bisa buka pendaftaran duluan, ya kita bisa belajar duluan, betul nggak? Kalau kita nggak buka duluan, kalau kita nggak jalan duluan, kawan-kawan nggak dapet cerita barusan itu. Ini MAB belum lahir, betul nggak? Ya, jadi at least
coba tanamkan dulu mindset bahwa oke, kita siap-siap jualan sama-sama, tapi kita sedang membangun fondasi nih, mentality dulu nih, mindset dulu nih yang benar ya. Jadi begitu nanti produknya ready, kita hanya sebagai engine-nya, mesin-nya gitu ya, ini lebih ready gitu ya, karena produk itu cuma barang fisikal. Yang penting adalah apa yang ada di sini gitu ya. Oke, video ini akan di-save 24 jam ke depan ya, jadi Anda tenang aja ya, 24 jam ke depan akan di-save, tapi tentunya lebih seru nonton live ya. Oke, saya akan lanjut ke materi ya, 5 kunci sukses affiliate. Nah, pertama ya, niat dan impian. Wah, tadi juga udah dibahas, ini kebetulan sekali oleh Kak Wirda. Gak ada yang kebetulan ya. Sekarang gini, saya pengen sukses gitu ya. Pertanyaannya adalah why-nya dulu, betul nggak? Start with why, ya, niat dan impiannya gitu ya. Jadi kalau kita mau sukses, sekarang kita bahas lingkup jualan, ya, jualan online pengen sukses. Kok harus mulai dari niat dan impian ya? Karena innamal amalu binniat. Kita udah sering bahas ya. Kawan-kawan bisa jualan dan dapat uang, dan hanya itu yang kawan-kawan dapatkan. Atau kawan-kawan bisa jualan, dapat uang, dan dapat pahala gitu. Sekali kerja bisa dapat pahala juga. Kenapa? Karena niatnya mungkin diubah gitu. Jadi niatnya adalah pengen bermanfaat buat banyak orang, pengen bantu orang. Contoh, misalkan saya jualan kacamata anti radiasi. Saya bisa niat jualan kacamata ini untuk buat dapat duit, dapat cuan. Ya, saya jualan niatnya itu. Niat saya dapat cuan, impian saya beli seri 5 misalkan. Ya, itu niat dan impian saya. Kalau saya kerja keras, mungkin niatan saya dapat, impian saya tercapai. Tapi saya miss nomor 3. Saya nggak dapat pahala. Kenapa? Karena innamal amalu binniat. Ya, niat sayanya kurang ya. Kenapa nggak sekalian? Saya pengen dapat cuan, dapat duit. Saya pengen mewujudkan impian saya, misalkan umroh sekeluarga, pengen punya rumah baru, atau mungkin kawan-kawan impiannya masih sebatas punya motor baru. It's okay gitu maksudnya. Semua orang punya tahapannya gitu ya. Nah, tapi kenapa nggak sekalian? Ya, kenapa nggak sekalian? Saya pengen bantu orang biar mereka bisa menjaga matanya dengan maksimal dan bisa mereka juga menjaga mata anak-anaknya mungkin, sehingga kalaupun mereka harus sekolah online, mereka harus di depan gadget setiap hari, belajarnya online ya. Lalu mereka bisa terjaga matanya. Karena mata ini penting ya, kita ngaji butuh mata, insya Allah, betul nggak ya? Jadi kalau niatnya ditambah ya, jadi pengen bermanfaat buat orang lain, insya Allah ya, Anda sekali kerja mendayung 3 pulau terlampaui gitu ya. Nah, jadi coba kita lurusin niat kita dulu ya, karena ini kunci suksesnya. Kenapa? Sekarang kalau misalkan niatan kita lebih luas, niatan kita lebih kuat, lebih untuk banyak orang, kebermanfaatan ya, Allah melihat, benar ya? Allah melihat bahwa kita layak diberi gitu. Betul nggak? Sekarang gini, kalau kawan-kawan punya adik ya, terus adiknya minta uang, Kak minta uang dong 100.000. Buat apa dek? Buat beli mainan. Nah, itu niatnya si adik gitu ya. Anda bisa kasih, bisa enggak. Tapi kebayang nggak kalau si adik ini dia berubah gitu ya statementnya. Kak, aku minta uang 100.000 dong. Buat apa? Buat beli mainan. Dan mainan ini mau aku sumbangin ke panti asuhan. Kemarin aku lihat panti asuhan anak-anak kecil itu, kasihan, mereka mainannya udah rusak, daripada jelek, Kak. Aku pengen nyumbang mainan ke panti asuhan. Kalau kalian jadi kakaknya, apa yang kalian lakukan? Mungkin ya, kalian akan kasih 200.000 gitu. 100.000 buat si adeknya nyumbang, 100.000 buat dia beli mainan buat dia sendiri, betul nggak? Mintanya 100, dikasihnya 200. Kenapa? Karena niatnya luas, mainannya tidak untuk dia. Tapi kalian sebagai kakak itu kan terenyuh, bener nggak? Ngasih 200.000 deh, atau mungkin 300.000 deh nih, kakak juga ikutan buat ngasih mainan juga gitu ya. Ngasih lebih banyak, betul nggak? Nah, itu baru kita sebagai kakak terhadap adik kecil gitu. Ya, kita terhadap adik kecil. Gimana Allah terhadap hambanya, bener nggak? Gimana Allah yang maha memiliki, yang mau
mau apapun bisa gitu sebenarnya Allah kasih ke kita. Cuma mungkin kadang ya astagfirullah ya, mungkin niat kita yang terlalu sempit ya buat kita doang gitu. Ya, jadi coba niatin Anda join di sini, bisnis, usaha, ikhtiar. Itu niatnya untuk siapa gitu ya. Kalau niatnya benar-benar lurus, luas, ya nggak hanya lurus tapi luas gitu ya. Insya Allah akan lebih mudah terkabul. Insya Allah akan lebih mudah terkabul ya. Nah, jadi pertama ya, kawan-kawan harus punya niat dan impian yang jelas dan luas ya. Dan ada tipsnya bagaimana kawan-kawan itu memiliki impian yang tepat ya. Artinya gini, impiannya apa? Impiannya hidupku bisa berubah. Itu sangat-sangat bias. Kenapa? Berubah itu bisa berubah lebih baik, berubah lebih buruk, benar ya? Jadi jangan sampai aku pengen punya mobil sport, aku pengen punya mobil sport warna merah 2 pintu. Keren kan? Ya. Aku pengen banget mobil sport merah 2 pintu. Wah, terus kata malaikat, amin ya Allah, kun fayakun gitu ya, kata Allah misalkan memutuskan dapat. Taunya keluarnya mobil pick up carry warna merah, sporty, knalpotnya pintunya 2 dengan bak di belakang untuk dipakai buat go box ya. Oke. Karena tidak spesifik, mereknya nggak lo sebut gitu ya. Jangan nggak disebut juga mereknya, spesifik ya tadi Kak Wirda, bener-bener yang dilihatin di Instagram seri 5, bukan cuma mobil doang, bener nggak? Ya, aku pengen Mercy, wes, ya, Mercy apa dulu, bener nggak? Ya, nah jadi impian itu harus smart, oke, spesifik, measurable, achievable, realistic, and punya time specific or time limit, oke? Ya, jadi spesifik itu artinya apa? Spesifik itu benar-benar detail. Ya, aku pengen mobil Ferrari ya Portofino, itu nama tipenya, tahun 2020 warna merah. Nah, itu kan sangat-sangat spesifik. Ya, dan juga harus bisa diukur, measurable, ya, bisa diukur. Artinya udah spesifik tapi juga harus bisa diukur. Ya terukur lah, maksudnya ada angkanya, ada jelas ukurannya gitu ya. Dan yang terpenting itu achievable, artinya gini, bukan berarti tidak segala sesuatu bisa dicapai, tapi achievable tuh ya memang achievable and realistic gitu loh. Ini digabung ya, udah spesifik, measurable, achievable, realistic. Artinya gini, aku pengen Ferrari bulan depan, ya bismillah, tapi kita juga harus punya tetap gambaran stepnya gitu loh ya. Maksudnya jangan nggak realistis. Yang nggak realistis itu kadang kerjanya juga. Nah, artinya harus kita sesuaikan lah. Oh, saya kayaknya ngukur kayaknya dia bisa tercapai 2 tahun. Nah, misalkan kayak gitu ya. 2 tahun. Realistiknya mobilnya ini gitu ya, 2 tahun. Ya nggak apa-apa gitu ya. Setiap orang gini. Kak, aku tuh kadang nggak bisa langsung impian yang tinggi banget gitu ya. Kayaknya kalau misalkan aku setting impian yang tinggi banget, kayaknya di hati tuh ada yang menolak. Nah, itu gimana kalau kayak gitu ya? Kayaknya di hati tuh belum serak gitu. Kok yakin gak yakin? Nah, pertama ada 2 tips ya. Pertama, tadi kayak Kak Wirda, jangan batasi impian kita karena Allah Maha memberi ya. Kun fayakun, Allah yang punya caranya. Kedua, ya tipsnya adalah latih aja dulu step by step. Oke? Jadi kalau Anda sekarang belum punya motor, udah motor dulu jadi impian gitu. Nggak apa-apa. Tapi waktunya kan pendek gitu. Bulan depan beli motor 1. Gitu. Bulan depan Ninja 1. Ya. Misalkan kayak gitu. Bulan depan Vespa 1. Nah, nggak apa-apa. Step by step. Kenapa? Karena begitu kawan-kawan sudah punya impian, mencapai impian tersebut, ya 1 bulan tercapai, itu kawan-kawan akan dapat energi luar biasa. Akan lebih yakin, akan lebih pede, oke, akan lebih punya gambaran impian berikutnya. Kenapa? Karena saya udah coba nih, misalkan impian saya beli handphone baru, saya pengen Note 20 Ultra, handphone baru nih Samsung keluar, saya pengen dapat Note 20, saya pengen beli itu, nggak usah beli kata bahkan kata Wirda gitu ya. Yang penting punya gitu ya, jangan impiannya beli tapi punya gitu ya. Jadi impiannya itu, oke, ya. Setelah tercapai, baru naik impian berikutnya gitu ya. Jadi cari yang
measurable, achievable, dan realistic dulu. Oke? Dan pastikan ada time specific or limit. Jadi jangan sampai, aku pengen umroh sekeluarga, selesai. Kapan gitu ya? Harus ada time limitnya. Ya. Harus ada jelas waktunya, ingin tercapainya kapan. Karena kalau tidak dijelaskan waktunya kapan, ya kita nggak mintanya spesifik. Terus yang kedua, kita nggak punya enough power untuk ngejar hal tersebut dengan sebuah deadline gitu ya, dengan batasan waktu ya. Jadi harus seperti itu. Nah, kayak rumah gitu ya. Ya, jadi luaskan niat, misalkan pengen punya rumah nih, ya luaskan niat. Pengen punya rumah, rumahnya buat apa? Jangan sampai nih, amit-amit, oh pengen punya rumah, biar apa? Biar kalau posting Instagram itu backgroundnya rumah aku. Biar aku bisa posting story itu di kolam renang rumah aku sendiri. Biar teman-teman aku iri. Itu niatnya luar biasa ya. Nah, jadi luaskan niat, gitu. Kenapa? Kalau rumah saya bagus, rumah saya mewah, saya bisa gelar pengajian dengan nyaman, bener ya? Saya bisa undang keluarga saya liburan di rumah. Saya bisa bahagiain orang tua saya. Nah, itu kan sebuah impian yang luas gitu loh. Bukan hanya untuk kita. Kenapa? Jadi kayak anak kecil minta uang. Kalau buat dia sendiri dikasihnya 100.000 atau bahkan tidak dikasih. Tapi kalau dia pikir ini buat panti asuhan, buat ngasih orang dilurusin gitu ya, dikasihlah 200.000 sama kakaknya. Dia dapat, impiannya juga tercapai, memberi gitu ya. Oke, nah kebayang nggak ya? Jadi dengan impian yang luas, insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita karena Allah tahu ini bukan hanya untuk kita nggak egois, gitu ya. Oke, Alphard misalkan, pengen banget punya Alphard, gitu ya. Buat apa dulu? Oh, biar bisa story di kursi belakang Alphard, bro, ya, biar bisa vlogging gitu kayak YouTuber. Oke, it's a nice dream gitu ya. Tapi kenapa nggak sekalian diucap juga, ditulis juga gitu ya. Biar kalau orang tua saya kemana-mana nyaman. Biar kalau saya punya tamu, ada ustadz, saya bisa anterin pakai mobil terbaik. Ya, jadi luas sekali ya. Nah, tipsnya adalah impian kita itu kita visualisasikan ya. Kita visualize, kita cari gambarnya. Kalau perlu test drive, tadi kayak Kak Wirda, test drive. Kenapa? Karena sel-sel dalam tubuh kita akan lebih mudah mencapai sesuatu kalau kita pernah merasakan hal tersebut. Jadi kalau punya impian rumah, jangan cuma fotonya, tapi datengin rumahnya, datengin show unitnya, masuk ke show unitnya, rasakan feel di dalam rumah tersebut. Biar energinya nyampe, ya sel kita tuh bisa merasakan. Karena kalau kita sudah bisa merasakan sesuatu, kita akan lebih mudah mencapai hal tersebut. Ya, nah kalau pengen punya mobil impian, ya masuk ke mobilnya, test drive ke mobilnya. Saya juga begitu, ya. Waktu saya waktu itu belum bisa beli mobil A gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya test drive mobil A gitu. Dan alhamdulillah setelah sering test drive atau nyoba punya temen gitu ya, kebeli tuh si mobil A itu, ya. Dan saya nggak ragu buat masuk ke showroom gitu ya untuk test drive kan karena kadang pikiran kita aja ya, misalnya gitu, Anda test drive bawa keluarga ke showroom test drive gitu ya, apa yang ada di pikiran kita kebanyakan orang? Malu nanti nggak enak nih kan gue belum ada duitnya test drive gitu ya, nggak enak bla bla. Padahal marketing tuh kan nggak pernah ya, Anda test drive ke showroom ya. Terus nanya, Bapak maaf mau test drive, ya rekeningnya ada berapa Pak, saya lihat dulu, bener nggak Bapak punya uang? Saya seumur-umur masuk showroom test drive itu nggak pernah ditanya punya uang apa kagak. Ya, yang penting ya penampilan kita rapi, bersih gitu ya, it's okay gitu loh. Ya, test drive aja, toh mereka juga marketing, mereka juga nggak punya mobil itu, belum tentu kan, bener ya? Jadi jangan minder gitu. Bawa keluarga, ya mungkin Anda pengen beli Expander atau Alphard, ya, bawa keluarga test drive, masuklah di situ, sholawat di situ, zikir di situ gitu ya. Rasakan, feel ya, feel mobilnya sehingga Anda akan lebih mudah mencapai hal tersebut karena sudah merasakan, lebih real gitu di otak Anda gitu ya. Ya, jadi jangan cuma lihat gambarnya, feel. Kalau perlu sewa. Kalau Anda nggak bisa minjem punya orang, sewa gitu ya.
Saya punya rezeki misalkan 3 juta gitu ya. Saya bawa sekeluarga liburan pakai Alphard, bayar 3 juta, bayar supirnya sekalian. Sewa biar ngerasain dan dapat doanya. Itu tipsnya. Ya. Yang kedua ya, punya sikap positif. Jadi ada 5 kunci yang kita bahas malam ini. Yang kedua adalah sikap positif. Oke. Sikap positif ini terbagi 3. Ya, pertama sikap positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak harus jelas gitu ya. Sikap positif terhadap Allah ya. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah ya. Anda bisa bergabung di MAB ini dan punya kesempatan untuk live. Anda tahu ya yang gabung 9.000 member tapi yang live cuma 2.000-an tadi. Ya, sisa 7.000-nya mungkin ketinggalan info, nggak sempat buka Telegram, atau bahkan nggak sempat bisa ikut karena ada acara lain, kesibukan lain, atau bahkan sebagian mungkin kerja, ada sebagian yang mungkin sinyalnya kurang bagus. Sikap positif terhadap Allah bahwa Allah sudah menentukan, memberikan kesempatan Anda ada di acara ini, malam hari ini. Ya, syukuri. Ya, barang siapa bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Oke? Nah, sikap positif terhadap Allah. Artinya, sikapi bahwa segala sesuatu yang ada di hadapan kita itu udah Allah setting, ya, udah settingan. Emang settingan, hidup ini settingannya Allah gitu. Jadi sikapi aja positif baik dan buruknya. Oke. Yang kedua, sikap positif terhadap peluang itu sendiri, ya. Ya, banyak peluang di luaran sana, betul nggak? Kalau lu mau nyari duit, peluang di luaran sana banyak. Emang harus MAB doang? No. Banyak peluang di luaran sana ya buat cari duit. Tapi Allah berikan peluang ini gitu. Allah menggerakkan hati Anda untuk ikut gitu di MAB ini. Artinya ya, Anda harus sikapi peluang ini sebagai jalan positif. Kan kita berdoa, ya Allah berikan saya peluang. Lalu diberikan oleh Allah peluang, ya Allah berikan saya perubahan hidup. Ya kan nggak tiba-tiba lagi pernah brok duit jatuh, bener nggak? Durian runtuh aja kagak. Ini apalagi duit runtuh gitu ya. Tapi kan pasti ada perantara. Jadi Kak Wiro dapat seri 5. Ada perantaranya nggak? Orang kan? Atau tiba-tiba ada seri 5 jalan. Boom. Tin. Wirda. Gitu ya. Mobilnya datang sendiri gitu. Atau tiba-tiba jatuh. Bruk. Gitu ya. Enggak lah. Ngeri ya kalau kayak gitu. Bener nggak? Ngeri ya. Kalau tiba-tiba mobil jalan sendiri datang gitu. Atau mobilnya bisa bicara. Canggih. Mungkin nanti seperti itu ya. Ya. Tapi kita sikapi positif bahwa setiap peluang itu udah jadi jawaban dari doa kita mungkin. Ya, jadi jawaban dari doa kita dan melewati perantara gitu. Sikapi peluangnya secara positif dan kalau sudah ada peluangnya ya dimanfaatkan, dimaksimalkan gitu loh. Ya. Udah dapat peluang, ada kelas gratis kagak harus bayar pula, bener nggak? Udah ikut member sekali cuma 100.000, dapat kelas tiap minggu, masih nggak datang. Masih kagak mau nonton, ya mungkin kalau yang punya kendala waktu dan lain-lain mungkin it's okay. Tapi kalau cuma gara-gara males paling itu lagi, paling motivasi lagi, paling ayo kalau saya bisa kamu pasti bisa, paling gitu juga. Ya, paling disuruh sikap positif, disuruh berdoa, disuruh sedekah, paling gitu doang lah. Ya, kalau kita sikapnya kayak gitu ya rezeki jauh ya, masya Allah. Ya. Astagfirullah. Terus yang ketiga, sikap positif terhadap diri sendiri. Karena banyak sekali orang itu negatif sama dirinya sendiri gitu. Aduh, banyak mengeluh gitu ya. Aduh, kayaknya itu sih buat mereka-mereka yang nggak gaptek kayak gue. Ya. Jadi gini, setiap orang itu punya kelebihan dan setiap orang diciptakan sempurna di mata Allah. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama, tinggal bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Saya suka gemes pengen nyubit pakai tang tapi nyubitnya ya. Pengen nyubit pakai tang sekeras-kerasnya. Orang yang meremehkan kemampuan dirinya gitu. Gue mah gak bisa ngomong, gue mah orangnya pemalu, gue mah susah kalau gini, gue mau nawarin sesuatu susah. Dia ngomong dia gak bisa ngomong, padahal dia nyerocos meyakinkan kita bahwa dirinya tidak bisa. Kesel gak sih lo? Ya. Ya. Aduh, gue mah gini. Please ya, kalaupun kita punya keterbatasan, jangan diulik itu keterbatasan gitu ya. Jangan dibahas terus ya. Setiap orang pasti punya kelemahan dan kelebihan gitu. Tapi janganlah yang dibahasnya, aduh sinyal lagi dibahas. Kalau sinyal Anda jelek, selesai. Jangan tulis di komen. Kenapa? Karena itu hanya membawa energi negatif pada orang di sekitar Anda dan terlebih bagi Anda di diri sendiri gitu loh. Pertanyaan saya gini,
Kalau sinyal Anda jelek, terus Anda tulis di komen, coba kasih saya jawaban secara ilmiah. Bagaimana caranya sinyal Anda jelek, lalu Anda tulis di komen, dan sinyal Anda jadi bagus. Enggak kan? Benar nggak? Enggak. Jadi inilah habit yang harus kita ganti gitu. Complaining gitu. Menuliskan sesuatu yang buruk dituliskan, apalagi disampaikan ke orang lain, udah throw it away gitu ya. Ya, buang udah, maksudnya sinyal jelek. Ya alhamdulillah masih punya handphone, selesai. Di luaran sana orang mau punya handphone aja susah. Terus gimana dong? Ya udah nanti tunggu sinyal bagus, bisa nonton siaran ulang 24 jam, betul nggak? Atau tunggu paket subuh nanti. It's okay, tapi itu derita lo, sorry. Sorry, itu derita lo gitu ya. Saya tahu itu kendala Anda ya. Bercanda ya. Bercanda. Saya tuh nggak kesel, saya tuh cuma pura-pura kesel biar seru aja, gitu ya. Ya. Tapi biar ada gimmicknya gitu ya. Biar ada gimmicknya. Maksudnya gini, karena kalau nggak gitu, nggak nempel, bener nggak? Kalau nggak gitu nggak nempel. Artinya gini, kalau misalkan kita nulis hal yang positif, hal-hal positif akan datang kepada diri kita. Percayalah, yakin, hakul yakin, ya. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang negatif, hal yang negatif akan datang kepada Anda, jangan saya juga ya. Saya nggak mau nulis yang negatif. Oke? Nah, jadi seperti itu ya. Oke? Nah, sikap positif ya. Mau gimana pun terjadi, positif. Saya sering bilang kan sama Anda semua ya, sama kalian bahwa hidup itu 10% adalah apa yang terjadi pada kita dan kita tidak bisa ubah. 90%-nya adalah bagaimana sikap kita menghadapinya. Ada teman bawel, ya sudah, lu nggak bisa ubah teman itu, tapi lu bisa mengubah reaksi lu terhadap teman lu itu. Ya, lu kecipratan orang dari mobil gitu ya, cipratan air di jalan, lu nggak bisa ngubah itu gitu. Tapi lu bisa ya membuat itu menjadi sesuatu yang lucu gitu ya. Positivity is important ya. Nomor 3. Bener ya, nomor 3 ya. Latih otot belajar dan berbagi. Nah, sama kayak fitness ya. Semakin besar otot itu berarti semakin besar dilatih, betul nggak? Saya tuh fitness ya beberapa tahun saya fitness, tapi karena gara pandemi itu kayaknya males banget fitness dan di rumah juga kayaknya males banget mau push up gitu ya, sit up. Akhirnya otot saya mengecil kawan-kawan, untung perut saya tidak membesar, perut saya rata ya. Otot saya mengecil, berat saya turun ya, saya nggak berani timbang. Kenapa? Karena jarang workout. Oh yang keempat ya, sorry ya. Ini ngetes aja, lu ngantuk kagak ya. Ya. Jadi itu pun hal yang sama ya kalau kita belajar dan berbagi gitu. Mungkin awalnya belajar tuh terasa berat. Untuk nonton acara live seperti ini sejam itu mungkin akan berat gitu ya. Ngantuk, terus boring gitu ya. Itu lagi dan seterusnya. Ya. 3, lu ngeprank ya. 3 apa 4 bodo amat lah ya. Yang penting kita bahas aja. Jadi belajar itu pun menurut saya perlu dilatih. Kenapa? Karena orang-orang sukses, orang-orang besar adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti belajar. Kalau Anda terus belajar, Anda akan merasa terus hijau. Kalau Anda berhenti belajar, ibarat daun Anda sudah tidak hijau. Daun Anda jadi menguning. Kalau daun semakin menguning, daunnya tinggal jatuh busuk, betul nggak? Jadi kita harus tetap jadi orang yang hijau. Ya, jadi orang yang hijau. Hijau itu artinya kita low profile, humble gitu ya. Nggak merasa serba tahu gitu loh. Belajar dari siapapun. Karena gini, saya belajar orang sukses adalah orang-orang yang low profile, orang-orang yang humble. Oke? Orang-orang yang mau belajar dari siapapun. Mau itu masih muda, udah tua kayak kenapa? Karena bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan gitu ya. Nah, jadi latihlah otot belajar dan jangan cuma belajar di sini. Oke? Pertama, kita sudah punya kelas tiap minggu. Please, kosongin waktu. Anda nggak disuruh bayar buat ikut kelas ini. Oke? Anda nggak disuruh bayar buat ikut kelas ini. So, ikut. Ini demi kebaikan Anda semua. Kedua, ya.
Jangan cuma belajar di kelas ini, cari buku-buku positif. Kayak waktu itu saya udah kasih beberapa referensi buku, udah dibeli belum? Udah dibaca belum? Oke, ya. Cari buku-buku positif, cari channel-channel YouTube yang membawa kebaikan, ya. Channel-channel YouTube yang coba jangan ditutup dulu. Tutup. Nah, ini namanya soft promote. Cari channel-channel YouTube yang memberikan inspirasi, ya, memberikan kebaikan. Ya, jangan nonton YouTube prank mulu ya. Nanti hidup lo jadi prank. Oke? Ya. Beli buku-buku yang bagus, ya, baca Quran pasti insya Allah ya baik sekali dan harus setiap hari. Tapi ya balance lah gitu ya. Baca buku-buku positif, oke? Ya, carilah di Gramedia, di online gitu ya, buku-buku yang Anda suka lah. Jadi cari aja yang judulnya srek lah, insya Allah seperti itu ya. Ya, Unlimited You Anda udah baca belum? Ayo gitu ya. Oke? Nah, jadi baca Unlimited You, baca Be Grateful. Kenapa? Itu untuk melatih otot belajar. Karena semakin besar otot belajar kita, semakin kuat otot belajar kita, ya, semakin kita bisa lebih mudah untuk sukses. Karena tadi ya, orang yang sukses orang yang sering suka belajar, orang yang terus belajar, orang yang mudah belajar, gitu ya. Nah, dan yang berikutnya jangan lupa berbagi. Oh, gue mah belum sukses, nggak enak kalau bikin sharing-sharing tentang pelajaran ilmu jualan atau apa. Guys, ya, apa yang kita bawa ke akhirat nanti kan 3, ya, ilmu amal jariah, anak yang soleh, soleha, sama ilmu yang bermanfaat. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Meskipun Anda baru dapat sedikit, sampaikanlah walaupun 1 ayat, betul nggak? Meskipun Anda baru dapat sedikit dari buku, dari YouTube, share aja di story, betul nggak? Siapa tahu dari share sederhana itu ada orang yang tergerak kan gitu. Ya, berbagi gitu. Ya, tidak hanya berbagi sedekah ya, itu udah pasti tadi udah cerita lah, udah saya nggak usah bahas tentang sedekah ya. Tadi The Master of Sedekah udah bahas di sesi pertama. Luar biasa, 100 ribu jadi 100 juta jadi 1,4 M. Gemeter ya, bener ya? Ya. Nah, sekarang ya berbagi dari hal ya non materi gitu ya, pengalaman, ilmu dan lain-lain. Jadi balance gitu ya. Nah, latihlah otot belajar kita dan otot berbagi kita sehingga kita akan lebih mudah buat sukses, ya. Dan terakhir, nomor 5, ya. Doa dan restu orang tua. Ini pun nggak bisa saya bahas terlalu dalam. Kenapa? Karena Anda udah tahu lah. Tadi Teh Wirda udah jelasin gitu ya betapa beliau yakin bahwa doa dan restu orang tua itu penting untuk kesuksesan kita, dan saya juga sangat-sangat yakin akan hal tersebut gitu. Makanya ya perbaiki sikap kita dan bakti kita terhadap orang tua. Kalau kawan-kawan sudah ikut MAB dan tidak berubah sikapnya terhadap orang tua, ya percuma ikut MAB. Sedekah terbaik ya sedekah ke orang tua. Dan bukan masalah jumlah, ya jumlah oke juga, tapi yang penting adalah bagaimana kita porsi dari apa yang kalian punya gitu. Jadi gini, saya sedekah misalkan ada si A sedekah 5 juta, si B sedekah 1 juta, ya ini contoh aja ya. Si A sedekah 5 juta, si B sedekah 1 juta, mana yang lebih baik? Si A 5 juta, si B 1 juta. Mana yang lebih baik? Kalau lihat dari jumlah, mungkin A lebih baik 5 juta. Tapi kita nggak fair kalau menilai cuma dari jumlah. Ya, tergantung A ini punya duitnya berapa. Kalau A punya duit 100 juta dan dia sedekahin 5 juta, wajar. Oke? Tapi kalau kita lihat ternyata yang B ini duitnya cuma 1.500.000 dan sejutanya dia sedekahin, oke, berarti lebih baik yang kedua kan? Ya, insya Allah kalau yang kedua ini sudah lakukan itu, dia akan bisa sedekah 100 juta kan, seperti itu. Ya, jadi jumlahnya, ikhlasnya pasti iya, nggak apa-apa besar, yang penting ikhlas, bener nggak? Nggak apa-apa sedekah besar, yang penting ikhlas, ya kan? Ya. Dan yang berikutnya adalah ya tadi porsi kemampuan kita, ya push to the limit-nya itu ya. Nah,
Oke. Nah, ini yang terakhir nomor 5 ya. Benar, tadi nomor 4. Nomor 5 ya. Ini clear ya. Tadi Teh Wirda sudah bahas benar-benar bukti nyata terpampang. Oke. Terpampang bahwa Kak Wirda itu berikan untuk ayah gitu ya. Untuk Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, yang terbaik gitu ya. Memang mungkin untuk orang tuanya segitu nggak keseberapa, tapi itu yang bisa diberikan saat itu, dan itu angkanya besar buat Kak Wirda. Dan Allah melihat itu gitu ya. Nah, jadi doa dan restu orang tua ini saya yakin sekali amazing ya efeknya gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita gitu ya untuk berbakti ya? Anda bisa lihat banyak kajian, Anda baca banyak buku gitu ya. Ya bahwa sekarang gini, berbakti itu harus jangan yang ribet-ribet aja gitu ya. Berbakti itu kan hal yang simple ya, menghubungi orang tua, datang ke rumah, kalau di luar kota video call, bener nggak ya? Dan yang paling simple sih perhatian, ya yang paling simple adalah perhatian gitu ya. Nah, apakah kita memberikan perhatian terbaik kita bagi orang tua kita gitu ya? Insya Allah ya, itu doa dan restu orang tua ini terbuka jalannya ya, insya Allah ya terakhir ya ada ridho dan pertolongan Allah di sana ya. Seperti Kiai Yusuf Mansur sering bahas, kalau pengen kaya datang ke yang maha kaya. Pertanyaannya adalah apakah Allah sudah ridho dan mau nolong kita ya. Artinya kalau kita pengen cuma sebatas uang, kalau kita cuma pengen sebatas kesuksesan, bisnis lancar, hidup sehat ya, bahagia, itu kan semuanya milik Allah gitu. Kun fayakun. Kalau Allah mau, Allah berikan kepada kita. Mau seri 5, seri 7, X7 kayak gitu ya. Mau handphone iPhone 11 kayak, mau Note 20 kayak, mau S20 kayak ya. Itu semua kecil bagi Allah gitu ya. Kalau Allah ridho, Allah mau kasih ke kita, Allah akan berikan. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah pantas. Nah, sama kayak cerita anak kecil gitu ya, yang minta uang sama orang tuanya. Mam, aku minta duit dong, 2 juta. Mamahnya mungkin bisa ya ngasih 2 juta, tapi mamahnya akan mikir kan, kalau saya kasih anak ini 2 juta, bahaya gitu. Nanti 2 juta ini bisa dia pakai buat yang enggak, atau bahkan lebih parah, dia bisa diculik orang karena pegang duit banyak. Dan belum cocok ini anak umur 6 tahun pegang duit 2 juta. Kan mungkin seperti itu. Jangan-jangan Allah belum kasih kita semua yang kita harapkan dan impikan karena memang kita belum pantas. Benar nggak? Mungkin kita juga harus dulu memantaskan diri dari ikhtiar buminya dan ikhtiar langit. Artinya ikhtiar buminya juga jelas, kita juga ikhtiar ya secara physically, kita juga usaha, kita juga mau belajar, betul nggak? Dan ikhtiar langitnya kita juga ya ibadah gitu loh. Sehingga harapannya adalah, ya kan kalau cuma ibadah doang tapi kagak gerak, Allah juga bingung, bener nggak? Ya, orang nggak usaha nanti, orang nggak ikhtiar, bener nggak? Kan perlu ikhtiar. Ikhtiar kalau niatin ibadah jadi ibadah juga, gitu ya. Nah, jadi kan ada marketing, kita sering sebutnya marketing bumi sama marketing langit. Nah, nanti saya akan undang Coach Ijab untuk mengisi sesi ini di MAB mungkin minggu depan, gitu ya. Nah, untuk bicara tentang miracle, bagaimana mengundang keajaiban dalam hidup, gitu ya. Nah, ada rumus-rumusnya, saudara-saudara, gitu ya. Cuma karena waktu kita nggak bisa bahas semuanya dalam satu sesi, ya. At least 5 hal ini udah jadi kerangka, gitu loh, ya. Udah jadi kerangka bahwa apakah kita ini sudah layak sukses. Jangan-jangan tadi ya, pertama tadi apa? Review ya. Jangan-jangan niatnya belum luas. Jangan-jangan impiannya belum jelas. Oke, ya. Cari gambarnya, tulis tanggalnya kapan, tempel di tempat yang bisa kita lihat setiap hari dan dengan mudah. Oke. Sikap positif, ya, ada 3 sikap positif terhadap siapa aja? Terhadap Allah, terhadap peluang, dan terhadap diri kita sendiri, ya. Latih otot belajar dan berbagi, jangan jadi orang yang malas belajar. Ya, kenapa? Karena orang yang sukses adalah orang-orang yang sangat punya otot yang kuat untuk belajar, selalu hijau setiap saat, dan rela berbagi. Anda punya konten bagus, bagi ke grup, ya kan? Anda punya
sesuatu yang menarik, Anda share ke teman-teman affiliate lainnya, biar kebagian pahalanya juga. Ya, oh kalau saya punya sesuatu yang bagus, saya share nanti ke orang lain jualan, kan untungnya bukan buat saya. Ya, Anda mungkin nggak dapat cuannya, tapi Anda dapat pahalanya. Ya, mana Anda coba kalau misalkan kita cuma share sendiri kan kita dapat cuan doang ya. Kita share ke orang lain, kita share dapat uang, kita share ke orang lain dapat uang juga, kita dapat pahalanya. Kenapa enggak sih gitu ya? Kok setengah-setengah gitu ya? Benar ya? Ya. Hati otot berbagi. Kenapa? Karena udah ada rumusnya kok. Ya, kita berbagi kita akan dapat lebih. Tadi Kak Wirda sudah jelaskan benar-benar real ya, fresh from the oven ya, terbaru gitu ya. Benar ya? Ya, berkah sedekah yang terbaru dialami. Yang keempat, doa dan restu orang tua tentunya ya. Kalau orang tua dari ridho ya, Allah juga ridho ya, sehingga akhirnya yang kita harapkan hanyalah semua adalah ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa artinya ya, Anda punya semua kekayaan tapi Allah nggak ridho ya. Yang penting adalah kaya dan Allah ridho ya. Itu sih yang saya percaya ya. Semoga kawan-kawan semua bisa dapat hal-hal positif malam hari ini ya. Kawan-kawan semua bisa lebih semangat dan punya harapan lebih besar, dan tentunya jadi seperti saya bilang, di saat kita sudah ready, produk sudah oke, sistem sudah siap semua, produk udah siap jual gitu ya. Nah, Anda sebagai engine-nya itu sudah ready juga secara mental dan secara mindset. Itu aja. Oke, lanjut sekarang ke Kang Ilham. Mungkin ada sesi pertanyaan nggak? Ya. Sesi pertanyaan. Ada dong, tapi dijawabnya sama Kak Ilham, Kak Indri. Why? Hai. Ih, Kak emang selalu munculin teh ketika aku belum siap. Iya, ya. Jadi pasti banyak pertanyaan juga tentang sistem, tentang cara jualan dan lain-lain ya. Nah, jadi sesi ketiga ini Anda akan dibimbing oleh dua mentor luar biasa dari Sejuta Pengusaha, mentor Sejuta Pengusaha sekaligus mentor MAB, yaitu Kak Indri dan Kak Ilham ya. Jadi silakan open Q&A ya, dan nanti ada kabar gembira dari Teh Indri ya tentang sesuatu lah pokoknya. Jadi jangan keluar dulu, ada kabar gembira. Tuh mukanya ada sumringah ya. Oke, itu aja. Saya mau ngasih kabar gembira juga nanti. Oke, terima kasih banyak Coach Dika atas sesi yang sangat luar biasa malam hari ini, dan insya Allah pasti sangat terinfluence nih teman-teman semua untuk lebih bersedekah banyak, terus berdoa juga, terus juga tadi Coach Dika sudah menjelaskan tahap-tahap bagaimana untuk menjadi sukses. Thank you. Terima kasih Coach Dika. Oke, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Andika tunggu di DAS ya bentar lagi. Hai teman-teman, gimana? Apa yang bisa teman-teman dapatkan dari sesi Kak Wirda dan Coach Dika tadi? Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan untuk komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti Kak Ilham akan menjawab. Oke. Kita akan open sekitar 5 pertanyaan. Kak, please serve, insya Allah nanti bisa 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman, kalau ada yang ketinggalan live tadi, atau misalnya sinyalnya lep-lepan gitu ya, nanti bisa langsung di-download aja videonya, atau bisa ditonton lagi, pokoknya 1 kali 24 jam. Nanti videonya otomatis akan hilang. Gitu. Nah, ada yang nanya juga, biaya pendaftaran batch 2 berapakah? Insya Allah akan diinformasikan nanti, diinformasikan lebih lanjut untuk batch 2 ini. Kapan pengumumannya, Indri? Masih dirahasiakan. Pantengin aja nanti di grup Telegram ya. Salam, betul banget, insya Allah. Kalau baju kapan, Indri? Nah, kapan ya? Kasih tau nggak ya? Kita jawabin dulu nih pertanyaan. Cemilan tuh kata Kak Budi, Kak. Soalnya kayak Ilham nyemil mulu. Katanya harus giveaway cemilan. Kak giveaway cemilan dong katanya. Nih mau. Bang nih, Bang. Oh iya teman-teman yang tadi mau share tentang yang tadi di-sharing oleh Coach Dika, boleh banget di akun Instagramnya. Jangan lupa untuk tag Millennial Anti Bokeh, tag Andika Kusuma tentunya, dan jangan lupa juga untuk tag Sejuta Pengusaha.
Terus Jadi apa yang teman-teman dapat dari manfaat dari webinar malam hari ini jangan lupa di-up ke sosial media. Tapi jangan cuma akun jualannya doang, akun pribadinya juga. Jadi biar followers teman-teman lebih teredukasi lagi. Ada apa sih ini? Ada apa sih? Wah, apaan tuh? Wah, apaan tuh? Gitu kan nanti mereka jadi lihat. Nanti kalau misalnya mengundang ke batch 2 lebih gampang karena sudah teredukasi. Ibaratnya dari marketnya udah dari yang cold ke warm gitu. betul banget. Nah, kita ada aku cari pertanyaan. Kak, kenapa di dashboard saya kan daftar member free malah jadi premium? Oh iya, Kak Nisa, ini ada scamming system. Nanti Kak Nisa boleh konfirmasi via WhatsApp, nanti admin akan membantu. Terus pertanyaan kedua ada, Kak tolong buatin video kalau sudah bisa bikin member free via B1 dari sekarang. Oke sih, nanti insya Allah kita update di Telegram. Terus, aduh, pertanyaannya cepet hilang. Materi yang di Telegram bisa saya gunakan buat microblog di IG? Bisa banget, Kak. Karena materi di IG kita share untuk teman-teman semua. Dan kalau teman-teman yang di grup itu mau share lagi, boleh banget. Insya Allah bisa jadi pahala jariah malah. Bisa jadi amal jariah juga buat teman-teman. Terus konten foto atau video produk buat jualan di MAB ini nanti ada nggak, Kak? Oh, untuk konten foto dan video atau video itu sudah dibuat grupnya, Kak. Jadi teman-teman boleh cek di Telegram Affiliate Batch 1, di situ sudah diinformasikan ada grup baru lagi itu khusus marketing kit dari MAB. Nanti teman-teman boleh cek lagi di grupnya ya. Dan jangan lupa untuk join juga karena kemarin aku cek masih sedikit yang join, belum semuanya. Terus Kak, kalau member affiliate kurang dekat, Kak. Bukunya dapat potongan harga nggak? Nah, teman-teman kalau misalnya mau beli bukunya pakai akun sendiri atau misalnya ada konsumen yang minta di orderin aja, bisa pakai akun bayangan. Tapi jangan lupa akun bayangan itu dibikin pakai link dari akun premiumnya. Terus Kak, kalau ada yang beli caranya daftar bukan Kak? Iya, kalau ada yang beli itu flow-nya itu atau prosesnya kita ambil link seperti yang di-share di grup Telegram. Kemudian link tersebut diberikan ke konsumen, nanti konsumen klik linknya, terus nanti konsumen akan melakukan check out atau pembelian barang, terus check out, terus nanti daftar akun member free. Aku mau jawab. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau beli, teman-teman bikin akun bayangan aja, bener nggak? Ya, nanti jadi, check out. Aku udah jawab deh, Kak, perasaan. Oh, udah ya? Aduh, ya udah. Ya udah. Ya tuh pakai akun bayangan biar komisinya masuk. Udah ya? Tadi ya udah, baru banget aku jawab, Kak. Oh, gitu ya. Tapi jangan lupa si akun bayangannya itu pakai link dari akun premiumnya. Iya, betul. Jangan sampai daftar akun bayangannya itu nggak pakai link, itu sama aja bohong, guys. Ya. Diklik ya link kalian sendiri. Betul. Kak kalau mau jadi SC, nah kalau untuk stock center nanti akan diinformasikan lebih lanjut juga. Makanya Kak jangan ngemil mulu kata Kak Budi itu kan, jadi dikata-katain Kak, rasain loh. Terus bikin akun bayangan. Kalau bikin akun bayangan, nanti Kakak bisa klik link yang di product page, nanti diklik linknya. Terus misalkan posisikan diri teman-teman semua jadi konsumen, nanti melakukan check out, terus nanti ada daftar deh, nanti nanti bakalan otomatis nyangkut si akunnya itu, akun bayangan itu. Terus Kak kalau kita udah jualan tapi belum ada rekening gimana? Nah teman-teman disarankan untuk ada rekeningnya dulu. Kalau misalnya belum punya rekening pribadi, teman-teman bisa pinjam punya orang tua atau kakak atau saudaranya. Karena rekening ini untuk apa? Nanti rekeningnya itu untuk transfer komisi setiap bulan. Ya masa transfer komisinya pakai pos kan, disuratin gitu. Terus untuk greeting card-nya Kak Wirda baru ready kemarin tanggal 28 dari percetakannya dan Kak Wirdanya. Terus Kak jika ada yang orang mau beli mari tidak pakai link bisa mereka lewat sorry. Terus Kak akun bayangannya boleh dibuat sama identitasnya itu tentunya berbeda karena
bikin akun itu nggak bisa email dan nomor teleponnya sama. Jadi email sama nomor teleponnya harus beda kalau mau bikin akun bayangan. Nah, kalau akun bayangan mau copy link akun premium caranya gimana? Nah, kalau ini tuh sama aja dengan ambil link. Kemarin udah aku posting juga tutorialnya di grup Telegram, itu teman-teman bisa cek. Ada tutorial ambil link di sana, nanti teman-teman bisa copy linknya, kemudian buka di tab baru. Gitu. Lalu bikin deh akun bayangannya. Kalau pakai rekening sekolah boleh nggak? Pakai rekening simple pelajar. Apa tuh, Bang? Apa ya? Sebenarnya semua bank bisa ada di profile edit, nanti teman-teman boleh cek aja. Berarti rekening yang kita pakai kemarin belum dicantumin ya, Kak? Maksudnya gimana? Akun bayangannya bisa dipakai berapa kali nggak, Kak? Atau hanya sekali? Bisa dipakai beberapa kali kok. Misalnya teman-teman nanti ada 50 konsumen mau order gitu ya. Tapi pengen minta diorderin aja pakai akun Kakak, itu bisa kok dipakai. Bisa berkali-kali. Ya, bisa berkali-kali. Terus itu giveaway kemarin yang mana kan udah kemarin. Terus Kak, kalau stok produk orang udah kok, ntar tinggal dikirim. Terus akun bayangan saya kok jadi premium. Nah, Kak Raihan ini ada scanning system. Nanti teman-teman tadi siapa Kak Raihan boleh konfirmasi via WhatsApp admin, nanti dibantu sama admin. Kalau stok produknya kosong, apakah ada restock lagi? Ready kok, produknya ready Kak Devi. Terus kalau link saya berubah ya yang buku B3. Berubah gimana, Kak? Terus untuk yang unmaha nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Oke? Tunggu informasinya di grup Telegram. Kak, kalau mau ganti email di akun premium gimana? Soalnya emailnya error. Oh, boleh. Ada di profile edit. Nanti ada pilihannya ganti nama, password, atau email, nomor rekening, dan lain sebagainya. Boleh dilihat. Ada di profile edit. Ya? Foto dulu dong. Indri munduran. Kaosnya biar kelihatan. Oh, kaosnya. Ya, kalau ditutupin kerudung percuma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah, makasih. Kaosnya parah. Cuma kita berdua yang punya. Ya, Wirda belum dikirim, parah Indri. Oh iya, parah banget. Kayak Ilham nyalahin. Kan baru jadi kemarin. Besok dikirim Senin. Parah banget, kayak Ilham Kak Wirda tuh nanya. Kan baru jadi kemarin. Ini cuma kita berdua loh yang punya, jadi limited banget. Parah. Keren banget kan, saya parah. Terus, Kak, kalau ada yang mau ikut affiliate batch 2, nah untuk batch 2 nanti akan diinformasikan lebih lanjut kapan, dan informasi lainnya akan diinformasikan lagi. Kak, tutorial lagi dong untuk orderan masih nggak paham, katanya. Tutorial udah di grup Telegram ya, teman-teman. Terus, Kak, kalau misalnya langsung masuk ke rekening kita tiap bulan, apa terserah kita mau diambil kapan aja komisinya. Nah, komisinya akan ditransfer setiap bulan. Terus Kak, kalau pengiriman barang dagangannya dari Tangerang, belum tentu di kota MAB. Nah, untuk pengiriman barang sementara masih ada di Tangerang, dan next ada di Bandung. Terus, lagi ya, yang detail itu bukan cara copy link buat kode produknya ya. Hilang. Kak, apakah untuk batch 2 itu ada maksimalnya? Saya untuk yang mau COD gimana ya, Kak? Saya gagal dapet poin karena menolak COD. Oke, COD-nya di mana, Kak? Tutorial membuat akun bayangan. Oke, karena banyak banget teman-teman yang bertanya, mungkin akan aku praktekkan aja ya, sebentar. Kak, ini bisa share screen nggak? Bisa. Bisa, oke, sebentar ya. Ini aku close dulu. I got 10,000 hours, 10,000. Coba. Ilham. Ya. Share screen-nya yang entire screen. Ya, nggak apa-apa yang entire aja. Kalau lebih bagus sih yang Google. Chrome tab. Iya, betul.
application window ya. Boleh itu juga. Sama aja ya. Oke. Ada nggak? Ada. Oke. Ih, kok tapi jadi kayak gitu, Kak? Iya, soalnya kan entire screen. Aplikasi window. Tapi akunya hilang nggak? Ada. Oke. Nah, pertama-tama teman-teman boleh langsung aja masuk ke. Oh, jadi akunya harus di sini ya. Iya. Jadi aku Nggak bisa ngelihat diri sendiri dulu, nggak bisa. Iya, jadi aku nggak bisa lihat akunya kode apa enggak. Ya. Oke. Henry senyumnya mirip Song Hye Kyo. Ih, aduh. Jadi malu aku. Oke, pertama-tama kita Song boleh. Hye Kyo His. Hai, itu siapa? Ada itu harus diakar gitu, Kak. Nggak pengen jalan dulu, tas saya besok kuliah udah malam. Itu ada yang bilang Kak Ilham mirip Zayn Malik. Waduh, makasih loh. Oke, pertama-tama ini teman-teman bisa login dulu ke oke. Notif nggak masuk ya, Kak? Notif masuk nggak? Enggak. Oh, ya. Nah, ini teman-teman bisa masuk dulu ke akun premium teman-teman semua. Klik akses login admin member untuk login member premium. Oke, loading. Sebentar ya. Nah. Ini dia. Kita sign out dulu. Oke. Sekarang kita bisa langsung login ke email member premium ya tepatnya. Oke. Klik login. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ambil link untuk jual, atau misalkan ada konsumen teman-teman yang mau beli produknya, silahkan ke affiliate, kemudian products. Di sini ada beberapa checkout page-nya, tuh sudah mulai ada beberapa produknya yang beberapa ya udah ada yang ready. Terus kalau misalnya teman-teman ada produk buku, misalnya konsumen teman-teman mau beli produk buku, boleh di copy link aja. Nah, untuk caranya itu, misalnya teman-teman ada yang mau beli Be Calm, Be Strong, Be Grateful, teman-teman boleh copy link, kemudian kasihkan link tersebut ke konsumen teman-teman semua. Dan sekarang aku mau liatin gimana caranya untuk bikin akun bayangan. Nah, pertama-tama ini harus kita copy link dulu. Kemudian kita sign out akun premiumnya. Kemudian kita buka tab baru. Dan kita paste di sini. Enter. Nah, pokoknya intinya kita harus login atau beli produk dari link yang diberikan. Nah, ini kita bisa langsung aja klik di stock center ini. Terus misalnya aku mau beli Be Calm, Be Strong, Be Grateful, kita tambahkan. Kemudian aku mau beli lagi nih, beli Unlimited You. Aku mau beli 2 buku. Nah, ini kita langsung aja klik beli sekarang. Nah, sebelum check out, kita akan ditujukan. Nah, akan diarahkan untuk mendaftar akun member free terlebih dahulu. Nih, misalkan aku bikin email. Henry coba member gmail.com, password, kemudian nama lengkap, coba order, nomor 101-321-421-521. Nah, ini kita copy, paste, kemudian jenis kelamin, tempat lahir Bandung, tanggal lahir misal 94 ketuaan. 2002 aja gimana? Kemudian alamat lengkap dan ABC. Ini Kak Ilham kemana, Kak? Oh, masih ada ya?
Halo. Ada. Nah, terus pilih provinsi, kemudian pilih kota, terus kecamatan, misal. Nggak mau, aku mau di kota aja, biar keren. Terus kode pos, klik daftar sekarang. Nah, ini sudah berhasil untuk mendaftar member free-nya. Nah, di sini ada tujuan pengirimannya. Teman-teman bisa klik pembeli atau pelanggan orang lain. Misalkan kalau teman-teman punya konsumen yang pengen diorderin pakai akun bayangan, teman-teman bisa klik yang pembeli atau pelanggan orang lain. Nanti isi nama lengkapnya misalkan Ilham Putra. Terus nomor handphone konsumen kita. Terus provinsi tujuannya kemana. Terus ya seperti biasa, ini kita isi data aja. 40286 misalnya ya. Sama tujuan jalan ABC terserah. Oke. Nah, jika sudah, kita pilih kurir pengirimannya. Terus misalkan yang ini yang 10.000. Jika sudah, kita klik lanjutkan. Oke. Nah, terus lanjut ke pembayaran deh. Oke. Nah, tuh. Di sini langsung keluar total bayarnya, kemudian ada WhatsApp admin, dan di sini ada nomor rekening untuk pembayarannya. Terima kasih. Nah, ini kita tinggal tinggal transfer aja, nanti boleh kirim bukti transfernya ke WhatsApp yang ada di sini. Gitu. Udah selesai, dan sekarang aku ngambilin si komisinya sebentar ya. Aku berhentikan dulu share screen ya. Oke. Nah, sekarang aku mau coba untuk liatin komisinya. Komisi masuk tuh kayak gimana. Oke. Sebentar. Jadi segampang itu parah. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau bikin akun bayangan, teman-teman pastikan dulu harus bikin pakai link yang ada di akun premium teman-teman semua. Oke? Sebentar. Maybe we're just alive, just alive, just alive. Teman-teman tunggu ya. Aku lagi cari gimana ini. Kayaknya pasti lagi makan. Apa? Kayaknya pasti lagi makan. Enggak, ini lagi pada manggilin Zain katanya gitu. Wait. Oke, kita cek di sini. Dan oke. Benar ya. Sedetik lagi. Yep. Sekarang kita login coba. Nah, sini kita udah bisa lihat. Hah? Kenapa, Kak? Apa? Kok shoot gitu sih? Maksudnya? Kan lagi gitu sih. Ya, astagfirullahaladzim, Kakak. Kok diubah sih namanya? Parah banget.
banget. Parah banget, sumpah parah banget. Nama apa? Coba tampilin lagi si screen sharing-nya. Oh iya, oke. Siap. Siap, gerak. Nah, ini sekarang tadi kan kita udah coba untuk bikin akun bayangan yang pakai link akun premiumnya. Sekarang kita cek. Dan tadi sudah terjadi penjualan, udah dibayar juga tuh. Dan statusnya sudah menjadi lunas. Sekarang kita lihat komisinya masuk atau enggak dan member free-nya masuk atau enggak. Dan tara, di sini sudah masuk. Wih. Terus ada total bonus juga dan ada jumlah member free. Ini yang tadi udah masuk. Ini Keren. Itu caranya, gampang banget kan? Dan komisi ini akan masuk ketika si orderan tersebut sudah lunas. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, Kak ini udah ada yang pesen, terus kok komisinya belum masuk? Kayak iyalah, soalnya belum lunas gitu. Jadi si komisi ini akan masuk ketika orderan dari konsumennya itu udah di check out dan sudah dibayar atau sudah lunas juga. Gitu deh. Segampang itu, parah. Teman-teman, intinya jangan lupa untuk pakai link dari akun premium teman-teman semua, karena kemarin juga banyak kasus di WhatsApp admin yang masuk bahwa mereka bikin akun bayangan, tapi si komisinya itu nggak masuk dan member free itu nggak masuk. Dan ternyata setelah diselidiki, si orang tersebut itu nggak pakai link dari akun premium. Kak, nggak paham tapi tetap mau belajar. Halo Kak Nikma, boleh banget Kak Nikma, nanti dicoba lagi ya. Jangan lupa dipraktekin, karena kalau misalnya teman-teman lihat gini doang emang pasti suka susah untuk nerapinnya gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya teman-teman udah praktekin, insya Allah bisa lancar. Terus, Kak barusan cek, iya betul, sebentar lagi akan ada pengumuman ready enggaknya. Jadi link buat akun bayangan itu kopian link. Iya betul banget Kak. Jadi nanti bisa di-copy terus di-paste di tab gitu supaya nyangkut. Kak kirim ke grup affiliate ya Kak caranya bikin akun bayangan. Kalau ini udah pas hari apa ya? Kalau nggak salah sekitar minggu kemarin tuh udah aku kirim ke Telegram. Jadi teman-teman bisa cek aja atau bisa scroll ke atas. Terus teman aku masih member free tapi ada pilihan affiliate dan dapat linknya. Oh itu enggak Kak, boleh nanti bisa dikonfirmasi ke WhatsApp admin. Untuk pengiriman barangnya berapa lama? Untuk pengiriman barang biasanya Hamin satu langsung dikirim. Jadi pengiriman biasanya ada kita tutup sekitar jam 11. Jadi kalau misalnya teman-teman transfer lebih dari jam 11, pengiriman akan masuk ke hari besok. Terus, jadi link kita yang dipaste ke web bukan link yang web. Iya betul. Jadi yang dipaste ke web atau dipaste ke konsumen teman-teman itu link yang ada di akun teman-teman semua yang tadi aku liatin. Ambil link baru dikasih ke konsumen atau ke web. Bukan yang mabunion.id aja gitu. Kak, udah mungkin segitu aja. Oh, udah. Oke. Sesi Q&A hari ini karena mungkin udah cukup jelas juga. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang masih belum jelas dan belum ngerti, boleh lihat aja video tutorialnya di Telegram karena udah. Oke. Oke. Makasih banyak Teh Indri atas penjelasannya. Apa? Kita akan launch produk baju. Yuhu. Jadi teman-teman udah bisa mulai jualin produk baju ini antara malam ini atau besok. Jadi teman-teman nanti boleh cek informasinya di Telegram. Tapi ini masih berebut banget yang pertama kali produksi. Jadi masih berebut limited. Jadi mungkin nanti setelah itu baru kita bikin massal banyak. Betul jadi banget. Ayo cepat-cepat dia dapat. Wah ini bahannya enak banget. Ada tangan panjang, ada tangan pendeknya juga seperti yang dipakai sama Kak Ilham. Terus ini sablonnya itu, ini kayak review ya jatuhnya. Ini si reviewnya ini, si reviewnya. Si reviewnya. Fokus. Bahannya enak. Terus bahannya juga pokoknya adem, nggak panas. Pokoknya enak banget. Warnanya ada warna marun dan ada warna hitam.
Nanti mungkin ada Oke, warna kalau navy masih kah? lanjut boleh dicek di Telegram atau di web. Kita lihat Oke, nanti ada kemudian warna aku lain ini atau enggak. lagi pakai size M ya. Tuh. Aku size Jadi L. nggak terlalu ketat teman-teman yang berhijab. Kan bagus banget ya, lucu. Oke, terima kasih banyak Teh Indri atas Oke. penyampaiannya tadi dan promosi Terima kasih reviewnya banyak juga. juga Kak Ilham atas Ya, live hari ini sudah menemani sama-sama. host aku Tidak lupa tugas juga aku tiap terima kasih live-nya untuk Teh Wirda. dan mau aja lagi luar biasa ya, baik hati nih orang. Iya, aku memang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Oke, gitu aja teman-teman semua untuk live webinar malam hari ini. Jangan lupa Ya. setiap minggu kosongin jadwalnya karena setiap minggu kita akan ada kelas online. Jangan sampai ketinggalan. Karena kemarin juga ada yang masuk, Kak, aku tinggalan live, bisa diulang nggak bisa, karena kita cuma di satu kali 24 jam aja. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sini, luar biasa banget. Ya, terima kasih Teh Wirda dan Coach Anita juga. Entar. Closingnya ada satu video. Apa tuh? Jadi nanti teman-teman setelah ini ada video karena berhubungan dengan impian dan keinginan. Sejuta Pengusaha juga punya banyak video-video motivasi, video tips bisnis dan lain-lain. Sebagai closingnya akan saya coba praktekkan gimana teman-teman kalau mau nyari video di YouTube Sejuta Pengusaha. Dan setelah itu kita pamit. Oke? Oke. Oke, bentar. Saya share screen dulu. Oh, udah, Deng. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa buka YouTube aja langsung. Setelah buka YouTube, di-search aja di sini, diketik Sejuta Pengusaha Impian dan Keinginan misalkan. Nanti akan keluar nih di atas. Nah, ini langsung diklik aja. Set, langsung deh muncul videonya. Nah, udah muncul. Oke, kalau gitu kita nonton bareng sambil nunggu layarnya mati sendiri. Kita pamit dulu. Saya Ilham Putra Kusuma dan siapa dulu Kak atau janjian dulu? Oh iya ulang. Sweet. Kakak dulu. Sweet aja. Tuh 2 3. Oke. Ya. Siapa dulu? Saya Indri. Oh ya, saya Ilham Putra Kusuma alias Zain. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas online minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Salam milenial anti bokeh dan salam sejuta. Bye-bye teman-teman. Kita perlu tahu mana yang sebenarnya impian atau hanya sekedar keinginan. Ya, seringkali orang agak sedikit sulit membedakan mana keinginan, mana impian. Impian itu sesuatu yang benar-benar harus terwujud. Ya, kalau misalkan nggak terwujud, nggak ada jawaban lain kecuali harus terwujud. Itu ibarat kita dicelupin ke air. Satu-satunya yang kita pikirkan saat kita ditenggelamkan ke air itu adalah udara. Nah, impian itu harus bersifat seperti udara. Saat kita tenggelam, mau nggak mau saya harus dapat udara, gitu ya. Jadi bukan sekedar keinginan yang kalau nggak terwujud pun nggak apa-apa. Kalau kita ulang-ulang dan masih bosan, itu artinya itu bukan impian, itu sebatas keinginan. Contoh, Anda misalkan beragama Muslim, lalu Anda punya orang tua belum pernah umroh dan impiannya adalah umroh dan hanya sangat berharap anaknya bisa mengumrohkan mereka, dan Anda punya impian mengumrohkan kedua orang tua Anda sebelum mereka tidak ada. Dan kalau memang itu impian Anda ulang-ulang terus, Anda pasang gambarnya, Anda tulis waktunya, Anda pasang wallpaper di handphone Anda, saya percaya 100% bahwa Anda tidak akan bosan melihat hal tersebut, karena itu adalah sebuah impian. Jadi kalau sampai bosan, jangan-jangan itu bukan impian, itu adalah keinginan. Bahkan ada lagi satu statement dari guru saya, Andre Raditya, yang sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat ekstrim ya, menohok. Jika impianmu tidak sanggup membuatmu bangun sholat tahajud di malam hari, berarti itu bukan impian. Jadi kita perlu benar-benar introspeksi diri, lihat lagi apa yang kita kejar ini sebenarnya sesuatu yang sifatnya semu atau sesuatu yang memang kita inginkan dan punya nilai, tidak hanya sekedar keinginan.
Bubar. Bubar. Udah malam bubar. Ayo bubar. Ayo besok sekolah, besok kerja. Ayo bubar. Ayo bubar. Bubar.